Sayyidina Muhammadillah wa alihi wa sahbihi. Bapak Ibu jamaah sholat isya, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 amalan di bulan Ramadan kita harus lakukan mulai awal sampai Ramadan berakhir. Nomor 1, puasa jangan sampai mokel. Nomor 2, sholat waktu, jangan sampai sholat sendiri di kamar. Yang nomor 3, sholat tarawih jangan sampai absen. Yang nomor 4, baca Al-Quran jangan sampai ditiadakan. Yang nomor 5, sedekah dan amalan sunnah yang lain kita giatkan. Nomor 1 adalah sholat. Nomor 1 adalah puasa Ramadan, jangan sampai mokel. Ya ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk puasa Ramadan selama bulan Ramadan ini. Usahakan tetap puasa walaupun bepergian, walaupun sakit. Man aftara yauman fi syahri Ramadana min ghairi udri russatin wala maradin lam yaktihi shaumud dahri wa in shamahu kullu. Siapa orang di siang Ramadan mokel tidak puasa 1 hari tanpa udzur syar'i, sesudah Ramadan puasalah kau setahun terus-terusan tidak putus untuk menebus 1 hari yang kau tinggalkan di bulan Ramadan. Dan nutut masih lebih banyak pahala puasa 1 hari di siang Ramadan ketimbang puasa 1 tahun di luar Ramadan. Oleh karenanya pertahankan puasa ini awal sampai hari raya nanti. Yang kedua adalah sholat jamaah isya, subuh, dhuhr, asar, maghrib. Usahakan jamaah, jangan sholat sendiri dalam kamar. Lau ta'lamu ummati ma fil atamati wal ghadati la atauhuma walau habwan. Andaikan umatku tahu pahala sholat jamaah ditunjukkan, umatku sakit lumpuh, walaupun lumpuh terdengar adzan, terdengar qomat, berangkat ke masjid, walaupun berangkatnya dalam keadaan ngesot atau berangkat atau tiarap, saking gedenya pahala sholat jamaah di masjid atau di musola. Yang nomor 3, sholat tarawih jangan sampai absen. Sholat tarawih itu adanya di bulan Ramadan saja. Sesudah hari raya kita sholat tarawih tidak boleh. Makanya pergi kemana, dinas bagaimana, sibuknya apa, nanti kalau sudah misalnya selesai jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, kerjakan qiyamul lail, jangan sampai absen. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang di antara kita
yang sholat qiyamul lailnya lengkap, nggak pernah absen. Orang itu semata-mata mencari ridhonya Allah. Dosa-dosa yang telah lalu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan tarawih jangan sampai absen. Yang nomor 4 adalah baca Al-Quran, jangan sampai tidak dibaca. Mumpung Ramadan datang semacam ini, kita yang semangat baca Al-Quran. Walaupun satu ayat, satu makro, satu lembar, baca Al-Quran. Nabi berpesan, man saghalahul Quran bidzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Siapa umatku setiap hari disibukkan dengan membaca Al-Quran, saking sibuknya dia tidak sempat berdoa. Walaupun tidak sempat berdoa, doa dalam hati semua dikabulkan oleh Allah. Ketimbang orang berdoa angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, Rabbana, Rabbana. Tapi orang yang angkat tangan itu tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Yang lebih didahulukan dikabulkan adalah doanya orang yang sibuk membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai tidak dibaca, walaupun satu lembar, satu ayat baca setiap hari, syukur-syukur satu juz. Orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, walaupun dia tidak sempat angkat tangan berdoa, doa dalam hati dikabulkan oleh Allah. Ketimbang orang angkat tangan berdoa, tetapi orang itu tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Yang nomor 5, hendaknya sedekah. Amalan-amalan sunnah yang lain digiatkan. Sedekah, setiap ke masjid usahakan bawa uang, apa 2.000, apa 5.000, apa 10.000, apa 20.000 yang ikhlas. Afdhalus sedekah fi syahri Ramadan. Sedekah yang paling gede pahalanya adalah sedekah di bulan Ramadan. Usahakan sedekah. Dan lebih utama lagi ikhlas. Ada kisah cerita Imam Al-Ghazali itu orang yang alim, orang yang pinter. Nyusun kitab itu dijejer itu lebih dari 16 meter. Saking pinternya orang, hebatnya Imam Al-Ghazali. Beliau meninggal, kemudian seorang ulama bermimpi Imam Al-Ghazali duduk di dalam surga. Kemudian ulama itu bertanya, Kiai, engkau pantas masuk surganya Allah karena engkau adalah orang yang alim, menulis kitab, banyak ribuan kitab. Kalau saya untuk semacam engkau masuk surganya Allah sulit karena tidak ada yang dibanggakan. Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai ulama, aku masuk surga semacam ini bukan karena aku ini pinter, alim, nyusun kitab, bukan. Lah kenapa? Saya masuk surga ini suatu ketika saya akan menulis kitab. Kemudian pen itu saya celupkan, saya masukkan di tinta, mau saya buat nulis, ada lalat hinggap. Lalat itu minum tinta yang akan saya buat nulis. Saya biarkan lalat itu minum sampai selesai, kemudian lalat itu terbang, baru saya menulis kitab dengan pen yang baru dihinggapi lalat. Rupanya Allah mentakdirkan saya masuk surga karena keikhlasan saya memberi minum lalat itu. Subhanallah, ikhlas itu penting. Barangkali kita tidak pegang uang ribuan jutaan, ke masjid membawa uang 2.000, syukur-syukur saking ikhlasnya. Dengan ikhlasnya uang 2.000, dengan cerita seperti lalat itu, kita
semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sedekah, perbanyak wiridan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan wiridan Nabi. Perbanyak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu sayyidul istighfar. Perbanyak tahlilan, yasinan, sholawatan, zikir, perbanyak. Insya Allah kalau kita memperbanyak amalan sunnah seperti sedekah dan wiridan, ditambah kita puasanya tidak pernah mokel, ditambah lagi sholat jamaahnya di bulan Ramadan tidak pernah sholat sendiri, ditambah lagi sholat tarawih tidak pernah absen, ditambah lagi baca Al-Qur'annya setiap hari tidak pernah ditiadakan. Insya Allah kita di hari kiamat bareng-bareng Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.